saya, kita memasuki saat-saat yang sulit. Kalau saudara membaca di media sosial, ataupun juga mungkin saudara mendengar dari cerita-cerita orang-orang di luar negeri, saudara, maka tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus itu semakin nyata. Semakin apa, saudara? Semakin nyata. Itu tidak bisa dipungkiri. Itu semakin jelas, makin lama makin banyak tandanya bahwa dia mau datang. Itu sebab kalau sampai dia datang, Anda dan saya belum menerima apa yang belum kita dengar, yang belum kita lihat, belum timbul dalam hati dan kepikiran kita, itu sesuatu yang hebat. Nanti saya akan jelaskan apa maksud dari 3 kata ini. Saudara, maksudnya adalah sesuatu yang hebat, yang hanya Anda, kesungguhan Anda saja, kesungguhan saya saja. Ini hal yang belum dilihat, yang belum didengar, yang belum dipikir bisa terjadi hanya karena kesungguhan. Amin. Karena apa? Kesungguhan, ketekunan, ketulusan kecintaan kita kepadanya. Saudara tahu dan yakin hal ini, maka satu ayat yang luar biasa ini kita akan pegang, kita bawa pulang, dan saya yakinkan Anda kita akan menerima perkara yang istimewa. Amin. Puji Tuhan. Para kekasih, tolong kita membuka Alkitab kita dan kita akan membacanya terlebih dahulu. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. 1, 2. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Saudara coba perhatikan, ini sesuatu yang hebat. Saudara, apa yang dijanjikan ini bagi mereka yang benar-benar mengasihi Dia. Jadi bayaran ataupun imbal balik, teken prestasi apa yang Anda bisa berikan kepada Tuhan, kesungguhan hati dalam mengasihi dan mencintai Dia, ya. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Yakin demikian? Jadi coba tunda beberapa menit keinginan kita yang hebat ini, yang belum dilihat, belum didengar, belum saya pikirkan dalam hati. Tuhan telah menyediakan bagi saya. Tolong ini sementara waktu kita sisihkan dulu. Sekarang kita mau belajar, apa sih Tuhan yang Kau mau beri dalam hidup saya, dan gimana caranya saya bisa dapat hal itu. Para kekasih, itu sebab apa yang akan saya sampaikan dalam waktu yang singkat ini harus menjadi sesuatu pemikiran kita. Saudara, bila kita melihat gambar otak ini, ya, semua mirip dan ini hanya dikasih warna saja pada bagian-bagian yang kita tidak akan mengerti untuk apabila ini dijelaskan, ya. Hanya mereka yang ada di Fakultas Kedokteran yang bisa mengerti akan hal ini. Tetapi dari satu ayat yang kita baca, kita mendapat tahu bahwa kepikiran tentang sesuatu yang nol, yang kosong, itu membuat pemicu Tuhan mulai bekerja. Jadi apa yang kita belum lihat, belum kita dengar, dan belum timbul di dalam hati kita, itu telah disediakan. Nah, jadi dari 3 kata, apa yang belum kita lihat, belum kita dengar, belum timbul dalam hati kita, maka nomor 3 ini, kepikiran, ini adalah jiwanya manusia. Ini adalah soul, mind, pikiran, memori, itu adalah jiwa dari manusia. Jadi kita perlu menundukkan pikiran kita kepada Kristus supaya kosong. Artinya, Tuhan, saya apa-apa kepingin sih. Kalau saya mau dibilang tidak kepingin, tidak mungkin. Saya mempunyai rumah yang baru, saya bisa belajar di luar negeri, barangkali anak-anak muda.
Semua itu kalau ditanya kepengen apa tidak, semua kepengen. Ini justru yang menyebabkan kita tidak dapat. Saudara, coba lihat. Apa yang belum dilihat, belum didengar, dan belum dipikir, itu berarti pikiran inilah trigger, pemicu. Saudara, pemicunya, pelatuknya. Pikiran adalah triggernya. Ya apa tidak keajaiban Allah terjadi sama kita? Ya apa tidak tergantung pada pikiran ini. Jadi kalau saya dan saudara memohon sesuatu yang luhur, yang mulia, Tuhan, kan saya minta uang ini untuk supaya anak saya bisa belajar, Tuhan. Tuhan, saya minta uang ini supaya saya rumahnya bisa disambung lagi, karena di sini ada cell group, ada MK di sini, Tuhan. Permintaan luhur, permintaan yang bagus, saudara. Tuhan, kalau Engkau memberi sebuah mobil atau sebuah sepeda motor kepada saya kan bisa rajin ke gereja, Tuhan. Permintaan yang bagus, saudara. Tetapi kalau ada pada pikiran kita yang tidak bagus, maka semua yang kita harap bisa gagal. Tetapi kalau pikiran kita tundukkan kepada Kristus. Katakan, tetapi bila pikiran saya tundukkan kepada Kristus, maka apa yang belum saya lihat, yang belum saya dengar, yang belum timbul di dalam hati saya, sekalipun Bapa akan memberi kepada saya. Amin. Para kekasih, itu sebab betapa pentingnya pikiran saya, pikiran saudara ditaklukkan kepada Kristus. Sebab kita kepengen yang hebat. Siapa tidak kepengen yang hebat? Ya, itu sebab anak-anak Tuhan, bila kita kosongkan pikiran kepada something yang kita ingin, Tuhan, saya kepengen sih Tuhan sesuatu X, tetapi Tuhan, saya kosongkan hati saya. Sebab kalau saya tergila-gila dengan X ini, kalau saya sangat obsesif dengan X ini, Tuhan, Engkau malah tidak kasih sama saya. Jadi tahulah saudara rahasianya, dari mana aku tidak bisa dapat. Karena kita terlalu obsesif dengan X tersebut. Coba kita mau menaklukkan kepada Kristus. Dan kita berkata, Tuhan, Engkau tahu bahwa X ini penting buat saya. Katakan sesuatu hal yang sangat vital, sesuatu hal yang sangat berguna, yang bisa mengubah sejarah hidup saya, membantu saya dan anak-anak saya, keturunan saya, hari tua saya, Tuhan. Tetapi kita tidak ngerti ayat ini. Itu sebab X tersebut tetap X, tidak menjadi sesuatu yang nyata, tidak sesuatu yang real dalam hidup kita. Itu hanya imajinasi. Pikiran kita dipenuhi dengan imajinasi saja. Tuhan bilang, karena kamu sudah selalu obsesinya, isinya otakmu cuma itu aja, ya kamu hidup dengan otakmu aja. Tapi sekarang kalau kamu mau aku bekerja, kosongkan pikiran. Supaya engkau diisi dengan perkara-perkara ilahi yang lebih besar nilainya. Maka kalau kamu sudah diisi dengan perkara rohani, kamu sudah bisa menundukkan, kamu bisa taklukkan pikiranmu kepadaku, anakku, kata Tuhan, baru aku bisa melakukan apa yang tidak ada lagi dalam pikiranmu. Tuhan, saya sudah menyerahkan, saya berusaha sih Tuhan, saya juga berdoa, saya juga menaruh harap Tuhan, tetapi saya tidak obsesif, saya tidak maniak dengan X tersebut, saya tidak kegilaan dengan X tersebut. Pikiran adalah jiwa. Dialah komandan dalam hidup orang. Pikiran kotor, orang akan kotor. Pikiran suci, orang akan suci. Itu sebab Anda dan saya kita harus mohon, Tuhan, pagi ini saya mau apa menjadi kehendak-Mu. Saya kepingin Tuhan, tetapi tidak kepingin sekali. Tidak. Jadi ketika Anda berdoa,
saya berdoa, Tuhan tuh melihat motivasi di balik bisikan suara hati doa kita. Tuhan melihat di balik ini anakku ada apa? Di balik ini anakku punya apa? Di balik ini ada bahayakah dari doa anakku? Kalau saya dan saudara tidak punya motivasi yang suci dan benar, kita tidak mengosongkan dari semua yang tidak berkenan kepada Tuhan, walau doa kita suci, doa kita benar, kita tidak bisa dapat. Akhirnya kita kecewa, kita undur teratur, kita meninggalkan Tuhan, dan kita hidup dalam dunia seperti orang-orang lain hidup. Sebab anak-anak Tuhan, perhatikan, ini pelajaran penting sekali. Penting apa tidak? Ya, S dan K, syarat dan ketentuan berlaku hanya bagi yang mengasihi Kristus, maka dia akan dapat. Amin. Kenapa? Karena orang mengasihi Tuhan itu, dia rela meletakkan semuanya, mengorbankan semua yang menjadi obsesi dia, cita-cita dia. Tuhan, Engkau tahu, hamba kepingin, hamba ingin dapat. Tetapi itu bukan semua-muanya, itu bukan segala-galanya pada hamba. Kalau Engkau tidak berkenan, tidak apa-apa. Karena Engkau Bapa yang luar biasa, penuh hikmat dan bijaksana, penuh dengan kecintaan dan pembelaan kepadaku. Maka Engkau, kalau Engkau tidak memberi yang kuinginkan, Engkau pasti memberi yang kau inginkan dalam hidup. Saudara, ini hal penting sekali. Makanya saya ingin mengajak semua jemaat untuk memperhatikan firman yang penting ini, saudara. Para kekasih, di dalam 2 Korintus 10 ayat 3 dan 4, mari kita akan baca. 1, 2. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Amin. Ini ayat 3. Saudara, sebenarnya titik berat dari khotbah saya adalah ayat 4. Namun saya perlu menunjukkan lebih dulu apa sih pertimbangannya. Ya, apa yang menjadi pertimbangan dari Allah sehingga keluar ayat 4 yang hebat nanti yang akan kita baca. Saudara, ini adalah considerance, pertimbangan dari Tuhan. Memang ya, kami masih hidup di dunia. Saudara, kita hidup di dunia apa bukan? Dunia maya atau dunia nyata? Dua-duanya. Ya, coba kalau manusia zaman sekarang tidak ada internet bagaimana? Semua melamar pekerjaan, ya, mungkin juga melamar calon istri atau suami, ya, dibutuhkan internet, ya. Apapun saja, pembayaran gaji dan lain sebagainya, semua serba internet, dunia maya. Ini bahayanya. Tuhan mau datang kenapa? Karena manusia sudah separuh realitas, separuh virtual, separuh nyata, separuh tidak nyata. Saudara, makanya kalau kita tidak segera mendapatkan yang istimewa dari Bapa, maka kita akan ketinggalan kereta. Kita ketinggalan, kita tertinggal, kita menjadi orang yang kurang pede, kurang nyaman, kita merasa minder dan lain sebagainya. Itu sebab semua katakan, mulai pagi ini saya mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya, yaitu firman Tuhan, supaya hidup saya penuh dengan kemuliaan. Amin. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Walau kita hidup di dunia, kita tidak boleh memakai senjata dunia. Kenapa disebut senjata? Kenapa tidak perlengkapan, ya, peralatan, tools, tetapi senjata? Karena kita ini berjuang. Jadi orang hidup itu penuh dengan perjuangan. Katakan, saya berjuang hanya dengan senjata ilahi,
untuk meruntuhkan benteng-benteng musuh. Para kekasih, ini considerance, ini pertimbangan, ya. Kenapa saya kasih warna lain tentang duniawi, duniawi, saudara. Tetapi yang terakhir, dengan kuasa Allah, katakan dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Amin. Nah, ini pertimbangannya. Makanya ada ayat 4. Coba kita akan baca bersama ayat yang keempat, para kekasih. Ayat yang kelima, tadi ayat 3 dan 4. Ayat yang kelima, 1, 2. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Amin. Tolong dibaca yang biru. 1, 2. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Amin. Ternyata ini loh rahasianya. Gimana saya dan saudara sampai kita akan diberi oleh Tuhan apa yang belum dilihat oleh mata, tetapi sudah timbul dalam hati. Oh, bukan yang itu kata Tuhan. Yang aku mau beri adalah apa yang belum kamu lihat dan belum ada di hatimu. Wah Tuhan, kalau begitu apa yang merajai hati saya, obsesi saya, cita-cita saya, Tuhan saya singkirkan. Saya belum melihat kenyataannya, saya belum dapat. Juga dalam hati saya kosong Tuhan. Saya menyerah kepada Engkau, saya menyerah. Walaupun saya kepingin, tapi saya menyerah. Kedua, apa yang belum didengar oleh telinga, tetapi dalam hatimu sudah ada anakku. Jadi ya biasa-biasa aja deh aku kasih sama kau. Tetapi kalau apa yang belum kau dengar dengan telingamu dan juga di hatimu kau kosongkan, belum kepikiran Tuhan, hamba pasrah kepada Engkau. Hamba mau hidup benar aja supaya Engkau memberkati hamba. Nah anakku, kalau caramu kayak begitu, apa yang belum kamu lihat, apa yang belum kamu dengar, apa yang belum kamu pikirkan dalam hatimu, karena aku melihat sebetulnya kamu kepingin, tapi kamu mencoba menetralisir. Kamu mencoba untuk tidak kegilaan atau maniak dengan hal tersebut. Anakku, kau anak yang mengerti firman. Oke, aku akan beri kepadamu. Amin. Saudara sudah jelas ya? Jadi ayat inilah rahasianya. Isi hati kita penuh dengan hal-hal yang menjadi obsesi, cita-cita. Kita harus belajar, Tuhan, hamba menyisihkan. Hamba mau mengutamakan ruangan ini, ruangan hati hamba untuk firman, perkara rohani. Maka hamba pasti menerima dari Tuhan. Amin. Saya mau cerita sebentar ya. Ada satu perusahaan airlines, perusahaan pesawat penerbangan Amerika Serikat, namanya adalah WestJet. Ini perusahaan kecil tetapi ingin menarik banyak customer, penumpang. Sehari sebelum Natal, dia membuat sesuatu kejutan pada penumpang rute tertentu. Saudara, apa yang akan kita lihat? Ini nanti akan saya ceritakan kenapa bisa demikian. Coba kita akan lihat. The night before Christmas, and all across the land, the good folks of WestJet, malam sebelum Natal. On the eve before flying, the guests were in their beds. Visions of traveling danced in their heads. While out on the runway, something secret had arrived. It was left in the lounge. It was a Christmas surprise. Dari Toronto ya menuju ke Hamilton. Namanya WestJet.
Lain kali kalau sudah di Amerika, jangan lupa naik ini. Siapa tahu dapat kado. Oh, hello there! Is that Cohen? What are you looking for Christmas this year, Cohen? Dia tahu namanya karena di situ orang ambil boarding pass. A classic. Apa yang kamu inginkan? You like Thomas? Kamu mau mainan Thomas? What would Mommy and Daddy like for Christmas? Big TV. Yeah, big TV. A big TV. You're looking fabulous. Well, I need to. It's Kami okay ingin if you just TV want yang to besar. stare at me as well. What I need is new socks and underwear. An Android tablet. Is that William beside Aku ingin you? tablet. And Cameron? Some Santa boots. Stuff in store. While the guests told their Christmas Apa yang wishes terjadi? to good old Saint Setelah Nick, permintaan-permintaan Westjetters mereka and got ready to dituliskan, shop quick. mereka It mengirim was a great rush. perintah kepada In the air. pegawai mereka di Hamilton, Not a moment to spare. di Amerika Serikat. Tadi mereka berangkat dari Kanada, Toronto. Saudara, di Hamilton orang bekerja keras dan berusaha untuk memenuhkan setiap benda yang diminta oleh para penumpang. Saudara, coba lihat. Pegawai mereka mencarinya. Berapapun harga mereka beli. Christmas cheer and celebrations all across the line. This time of year of expectations, waiting for the man. Ini Big TV. Thanks for flying with us at WestJet. Sit back, relax, and enjoy the rest of your flight. Happy faces were all so merry and bright. Tuh lihat, pegawai mereka di Hamilton mengusahakan barang-barang yang diminta. Ini apa yang mereka belum lihat tetapi sudah timbul dalam hati mereka. Sudah mereka pikirkan. Beda dengan apa yang Tuhan mau beri. Tibalah mereka di Hamilton. But was everything ready? We all had to wait for the moment of truth at Carousel 8. Dan mereka harus menunggu pada belt nomor 8, carousel nomor 8. Akhirnya tanda bahwa barang-barang akan keluar berbunyi. Bukan bagasi tetapi kado-kado mereka. Yang mereka katakan di Toronto. Apa saja, semua ada nama. Merry Christmas! Disuruh buka semua. Ada mainan untuk anak kembar. Ada Samsung Galaxy. Wah, anak-anak paling senang ya. Ada yang boleh pulang kembali pada hari libur yang akan datang, pulang kampung gratis. Ada pakaian dalam dan kaos kaki, salahnya minta yang murah. Ada tablet Android. Ada yang menangis karena mendapat kamera ibu ini. Akhirnya yang terakhir, permintaan yang terbesar, big screen TV. The guests never expected what they'd asked of Saint Nick would actually appear. Para penumpang It was tidak all pernah quite a memikirkan trip. dan berharap dapat. A WestJetter would say, Mereka hanya "It was pikir itu more cuma than omong mere kosong." fun. Mereka dapat. Miracles do happen when we all work as one. Para kekasih, apa yang kita sudah lihat tadi, itu sudah kita lihat, orang sudah punya pikiran, aku kepingin big screen TV, layar lebar, televisi layar lebar. Sudah timbul dalam hatinya, saudara. Dia sangat obsesif, tapi uang belum cukup. Jadi ketika di airport, ditanya oleh Sinterklas ini, kamu kepingin apa? Dia jawab aja. Saudara, dia mungkin juga berharap sih, tapi nggak mungkin deh. Aku bayar tiket cuma harga berapa dolar, aku ingin dapat berapa ratus dolar atau berapa ribu dolar. Big screen TV itu kira-kira 6.000 dolar. Ya, saudara, harganya hampir 100 juta. Masa aku mau dapat? Apa yang dia belum lihat,
tapi sudah ada dalam hati dia. Itu tadi yang kita tayangkan, yang tadi sudah lihat. Semua ini boneka, kamera, ya, tiket pulang, saudara. Itu semua mereka impikan, mereka berharap untuk dapat. Saudara, itu manusia bisa beri seberapa. Dia tidak bisa menjamin sampai seumur hidup para penumpang ini masing-masing. Tidak. Para kekasih, tetapi Yesus memberikan janji. Kalau kamu rela memberikan tempat di hatimu lebih banyak untuk firman, kamu mau menyisihkan obsesi, cita-cita, keinginan hatimu yang kayak begitu hebatnya. Bahkan kamu kadang-kadang maniak banget. Kamu sudah kegilaan dengan sesuatu tersebut. Anakku, singkirkan. Kalau engkau menyingkirkan dan engkau mengizinkan aku bekerja, maka benar-benar apa yang belum kau lihat, belum kau dengar, belum timbul dalam hatimu, karena engkau sudah menyisihkannya, aku menyediakan bagi kamu. Sebab itu dibutuhkan, saudara, penaklukan pikiran kita kepada Kristus. Katakan, saya harus menaklukkan pikiran saya, keinginan pribadi saya, egoisme saya. Saya harus menggantinya dengan janji firman. Jadi di sini terletak perbedaan apa yang perusahaan WestJet bisa kasih pada penumpangnya dan apa yang Allah bisa kasih pada semua kita. Ada perbedaan, saudara. Sehingga dengan demikian apa yang saya dan saudara pikirkan, kita selalu berkata seperti doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani, Bapa, kalau boleh piala ini tidak usah aku minum ya, biar lewat aja Bapa. Kemudian dia mengoreksi doanya, dia meralatnya. Tetapi Bapa, dia mengangkat tangannya, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Kalau aku harus minum, aku akan minum. Aku ingin tidak mau minum, karena itu kutukan. Tapi kalau aku menyerah kepadamu, apa terbaik Kau pilihkan buat aku Bapa. Amin. Dia menyerahkan kepada Bapa. Bapa berkata, kau harus minum anakku, demi keselamatan umat manusia. Aku siap Bapa, aku siap. Di kayu salib, kalimat ke-6, kalimat ke-5 dari Tuhan Yesus, dari 7 kalimat adalah Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya Bapakku, ya Bapakku, kenapa engkau meninggalkan aku? Coba, segitunya. Dia berkorban supaya kita ini belajar. Apa yang menjadi obsesi kita? Kita mau nomor satukan. Kehendak Bapakku apa? Biarlah aku merelakan. Supaya Bapak melihat hatiku ini hati yang bisa dipercaya. Hati orang yang benar. Hati orang yang sesuai kehendaknya. Jangan sesuai nafsu kehendakku sendiri, tapi sesuai kehendaknya. Kalau Bapa satu kali melihat hati saudara sangat tulus, sangat rela, sangat terbuka pada kehendaknya, maka saya yakinkan Anda, engkau pasti diberi jauh lebih banyak, lebih sempurna daripada apa yang engkau pernah pikirkan. Saya percaya pada 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Apa yang belum dilihat oleh mata, apa yang belum didengar oleh telinga, dan apa yang belum timbul dalam hati manusia, engkau sudah menyediakan bagi mereka yang mengasihi engkau. Kalau saudara merasa bahwa tidak ada jalan lagi, semua katakan, pagi hari ini saya menyucikan hati dan pikiran saya dengan firman Tuhan, sehingga Bapa memberi yang luar biasa, jasmani rohani,
seumur hidup saya. Ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Tuhan. Engkau dipermuliakan dan akan dibawa pulang oleh domba-dombamu ini. Perjanjianmu, hati yang berkenan kepada Engkau, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita yang percaya mengaminkan. Amin.